Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan sebuah video bertemakan konflik dalam perusahaan. Tapi pertama saya akan memperkenalkan anggota atau pemeran dalam video ini. Yang pertama saya sendiri. Di sini saya berperan sebagai Anggita, seorang perempuan berusia 21 tahun. Dengan kepribadian saya dalam video ini adalah koletis atau orang yang cerdas namun keras kepala dan mudah marah. Lalu yang berikutnya Rizky, seorang karyawan berusia 28 tahun yang memiliki kepribadian pragmatis atau orang yang cinta damai dan tidak suka terhadap kekerasan. Lalu berikutnya karyawan yang bernama Jiman, yang berusia 22 dan berkepribadian cenderung pendiam, mudah khawatir, dan tidak suka terhadap keramaian. Kemudian pemeran yang terakhir, karyawan bernama Yaman, berusia 22 tahun, yang berkepribadian sanguinis, yaitu optimis dan kreatif. Pada suatu hari, di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2029, pemimpin dari perusahaan ini memutuskan untuk melakukan rapat dengan ketiga pegawainya, dikarenakan adanya penurunan dalam penjualan produk pada bulan ini. Anggita yang berperan sebagai pemimpin dalam perusahaan ini berniat melakukan rapat darurat. Namun dikarenakan adanya anjuran dari pemerintah yang mengharuskan setiap karyawan bekerja dari rumah, ia pun memutuskan untuk mengadakan rapat secara virtual dengan keempat pegawainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa bertatap muka meskipun secara tidak langsung. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang rekan-rekan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada rapat hari ini saya akan memimpin untuk mencarikan solusi dari masalah yang sedang terjadi di perusahaan ini. Mungkin sebagian dari rekan-rekan telah mengetahui, namun saya akan memberikan pernyataan bahwa perusahaan kita ini sedang mengalami penurunan permintaan produk pada bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau minta maaf karena saya di sini masuk di bagian pemasaran dan mungkin kalau ada penurunan dalam penjualan mungkin itu masalah saya. Jangan begitu. Di sini kita bekerja sebagai tim. Dan jika ada kesalahan, itu pasti kesalahan kita sebagai tim. Dan saya yakin kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Baik, sudah. Semuanya daripada berdebat, mencari siapa yang salah, sebaiknya kita mencari solusi bagaimana kita mengatasi permasalahan ini. Tapi sebelumnya itu Bu Anggita, coba jelaskan produk mana yang mengalami penurunan. Dari yang saya ketahui, bahwa yang terjadi penurunan itu pada produk A. Nah, hal tersebut terjadi karena banyaknya perusahaan yang meniru produk tersebut dengan kualitas yang lebih tinggi. Bagaimana kalau kita juga meningkatkan kualitas produk ini? Saya yakin dengan meningkatnya kualitas produk ini akan lebih laku di pasaran. Ada jaminan kalau dengan meningkatkan kualitas produk dapat meningkatkan penjualan, dan bagaimana jika produk itu akan diturun sama perusahaan lain?
meningkatkan kualitas produk? Bagaimana jika kita mau mencoba membuat produk lain yang memiliki kualitas tinggi? Dengan begitu kemungkinan bisa ditiru. Saya pikir dua usulan tersebut perlu dipertimbangkan kembali, karena untuk meningkatkan kualitas produk pasti membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Dan kita pun belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Kalau begitu, bagaimana kalau pertama kita mengadakan riset untuk menentukan kira-kira berapa dana yang kita butuhkan? Saya rasa kalau sekedar untuk meningkatkan kualitas dari produk ini, keuangan kita masih cukup untuk melakukannya. Tapi kalau untuk membuat suatu produk baru, saya khawatir keuangan kita tidak cukup untuk melakukannya. Untuk membantu anggaran perusahaan, saya rasa saya punya solusinya, yaitu melakukan pinjaman uang ke bank. Walaupun kita belum tahu apakah produk yang kita hasilkan akan menguntungkan bagi perusahaan, maksud saya bukan diam atau tidak melakukan apa-apa, cuman saya ingin tahu apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Kita memang tidak tahu apakah rencana ini akan menguntungkan atau malah merugikan untuk kita, tapi setidaknya kita sudah melakukan sesuatu daripada hanya diam saja. Maksud saya bukan diam atau tidak melakukan apa-apa, cuman saya ingin tahu apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Ya, kita tidak akan tahu hasilnya kalau belum mencobanya. Setidaknya kita masih memiliki kemungkinan bahwa rencana ini akan berhasil. Oke, begini saja. Kita melakukan survei terlebih dahulu untuk memprediksikan apakah rencana ini berhasil atau tidak. Tapi sebelum itu saya mau minta pendapat Bu Anggita terkait masalah ini. Namun saya rasa kita akan mengalami kegagalan, karena kita tidak tahu produk tersebut laku atau tidak. Namun saya pernah membuat produk baru dan meningkatkan kualitasnya dengan perusahaan sebelah. Dan hasilnya cukup memuaskan karena laku di pasaran. Coba Bapak Jiman tolong carikan berkas dengan perusahaan sebelah tentang perencanaan produk ini. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Saya akan segera mencari informasinya. Jadi kita semua sepakat bahwa kita akan membuat produk baru dengan meningkatkan kualitas produknya. Ya, saya rasa itu keputusan yang paling baik untuk diambil saat ini. Nah, kalau begitu kita sepakat dengan perencanaan ini. Dengan begitu, mungkin untuk rapat hari ini dicukupkan sekian. Dan nanti mungkin saya akan membuat rapat kedua setelah Bapak Jiman mengumpulkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.